صلى الله عليه وسلم. Angin musim panas yang hangat menyapu perbukitan dan lembah di sekitar Mekah menghadirkan suasana yang kontras dengan gumpalan awan gelap yang berkecamuk di hati banyak orang kala itu. Perjanjian Hudaibiyah yang dahulu dipandang sebagai secercah harapan damai, perlahan diusik oleh benih-benih pengkhianatan. Ketenangan yang sempat menyelimuti Madinah dan Mekah setelah perjanjian itu ditekan, rupanya tidak bertahan lama. Di suatu sore yang remang, kabar mengejutkan mulai berembus mengenai serangan mendadak Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah. Berita ini bagaikan petir di siang hari bolong, memecah keheningan umat muslim di Madinah. Terlebih lagi, serangan itu terjadi di luar dugaan dan menyentuh langsung inti perjanjian, karena Khuza'ah telah memilih bergabung dengan Rasulullah, sementara Bani Bakar memihak Quraisy. Mengacu pada butir perjanjian Hudaibiyah, kedua belah pihak wajib saling menjaga dan tidak boleh saling menyerang suku yang bersekutu dengan mereka. Namun kenyataan berkata lain, senjata-senjata terhunus, panah-panah melesat, dan darah tumpah di tanah yang mestinya suci dari perseteruan tak berujung. Kisah ini kian pahit karena suku Quraisy diam-diam ikut membantu Bani Bakar. Mereka menyuplai senjata dan bahkan mengerahkan beberapa orang untuk menyerang Khuza'ah di tempat yang sama sekali tidak siap. Suku Khuza'ah yang tidak menduga akan diserang dengan kejam, panik dan berusaha mempertahankan diri dengan segala cara yang mereka bisa. Bau anyir darah di sekitar perkampungan Khuza'ah masih tercium kuat, bercampur debu dan tangis para korban. Isak tangis anak-anak yang kehilangan ayah, serta jeritan ibu yang mencari anaknya di tengah kekacauan, seolah mengoyak hati siapapun yang mendengarnya. Di Madinah, kabar duka itu sampai melalui beberapa saksi mata yang berhasil melarikan diri di malam kelam. Mereka menempuh jarak jauh dengan langkah gontai, penuh luka, penuh derita, dan penuh amarah. Tubuh mereka lusuh, nafas terengah-engah, dan pandangan mereka dipenuhi ketakutan serta ketidakpercayaan. Sesampainya di depan pintu rumah Rasulullah, saksi-saksi itu tak henti menangis, memohon pertolongan atas kezaliman yang mereka alami. Utusan Khuza'ah terisak menahan tangis. Wahai Rasulullah, kami telah diserang, mereka datang di saat kami tidak siap. Kami dibantai, mereka tidak memberi ampun, bahkan kepada kaum wanita dan anak-anak. Rasulullah terdiam, menatap mereka dengan kesedihan yang dalam. Ceritakanlah segalanya dengan tenang, aku ingin mengetahui bagaimana semua ini bisa terjadi. Suara Rasulullah lembut, syarat empati, namun di balik itu tersirat kekuatan luar biasa, seakan menampung segala penderitaan yang baru saja dibeberkan di hadapannya. Para sahabat yang turut hadir tampak menggenggam erat senjata masing-masing. Wajah-wajah mereka menyiratkan kemarahan tertahan. Umar bin Khattab dengan sorot mata tajamnya tampak menekan perasaan geram yang hampir meledak. Abu Bakar menunduk, wajahnya menampilkan kesedihan dan belas kasih. Sementara Ali bin Thalib berdiri di sisi Rasulullah, bibirnya terkatup rapat, seolah merapal doa-doa agar hati mereka tetap teguh menghadapi situasi genting ini. Seusai mendengar pengaduan suku Khuza'ah secara terperinci, suasana hening mencekam. Hanya suara tangisan tertahan, sesekali terdengar di antara hembusan angin gurun yang menerobos lewat celah-celah jendela. Dalam diam itu, tersirat sebuah keputusan besar. Rasulullah harus bertindak agar keadilan ditegakkan, karena persetujuan Hudaibiyah telah dinodai. Mekah yang begitu mulia dan suci telah ternoda oleh perilaku para pengkhianat. Perjanjian Hudaibiyah semula diharapkan bisa menenangkan kedua pihak, umat muslim di Madinah dan suku Quraisy di Mekah. Dalam perjanjian itu tercantum jelas bahwa siapa saja suku atau kabilah yang ingin bergabung ke salah satu pihak, maka serangan terhadap suku tersebut sama saja dengan menyerang pihak yang menaunginya. Keputusan suku Khuza'ah untuk bergabung dengan Rasulullah bukan tanpa alasan. Mereka telah lama merasakan kedamaian ketika berinteraksi dengan umat muslim dan melihat akhlak Rasulullah yang terpuji. Sebaliknya, Bani Bakar sejak zaman jahiliyah memang memendam permusuhan turun-temurun terhadap Khuza'ah. Begitu mereka melihat celah, apalagi dengan dukungan Quraisy, niat busuk itu pun membuncah.
Serangan terhadap Khuza'ah adalah bentuk dendam lama yang disulut kembali. Di sudut lain, hati penduduk Madinah bagaikan diguncang badai ketika mendengar bahwa Quraisy yang terikat dalam janji gencatan senjata ternyata membantu Bani Bakar. Betapa tidak, Mekah adalah tempat suci, pusat tauhid, dan di sana berdiri Ka'bah yang dimuliakan. Orang-orang Muslim Madinah memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap tempat kelahiran Rasulullah itu. Kini, alih-alih tercipta kedamaian, justru lahir luka baru yang menuntut tanggung jawab. Di sebuah malam yang senyap, setelah kabar duka itu menyebar, para sahabat berdiskusi di Masjid Nabawi. Tak banyak kata yang terucap, namun raut wajah mereka syarat mana. Umar bin Khattab dengan suara lantang, penuh amarah tertahan. Tidak bisa dibiarkan, ini jelas pelanggaran perjanjian. Mereka telah menumpahkan darah orang-orang yang berada di bawah perlindungan kita. Abu Bakar dengan nada lembut namun tegas, kedamaian yang kita upayakan ternodai. Rasulullah pasti akan memutuskan sesuatu yang bijak. Kita harus siap. Ali bin Abi Thalib hanya terdiam, pandangannya jauh menembus kegelapan malam, seolah merenungi besarnya cobaan yang kembali menghadang umat Islam. Di dadanya bergemuruh keinginan untuk membela kehormatan Islam dan memenuhi hak orang-orang yang tertindas. Kisah berlanjut ke Mekah. Begitu Quraisy menyadari kesalahan fatal yang mereka lakukan, membiarkan Bani Bakar menyerang Khuza'ah dengan bantuan senjata dan tenaga, kegelisahan pun mengendap di setiap sudut kota. Dalam rapat darurat, para pemuka Quraisy mencari jalan keluar sebelum Rasulullah dan pasukannya bertindak balasan. Suatu malam di dalam satu ruangan batu di Mekah, berkumpullah pemuka-pemuka Quraisy. Wajah-wajah mereka cemas, dahi berkerut, dan tatapan mata mereka penuh was-was. Pembicaraan mengarah pada satu kesimpulan, mereka perlu mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Bagaimanapun juga, Abu Sufyan adalah salah satu tokoh terpenting di Quraisy, disegani kawan maupun lawan. Mungkin dengan pengaruhnya Madinah akan bersedia memaafkan. Namun ketika Abu Sufyan mempersiapkan perjalanannya, tak ada rasa tenang di hatinya. Ia tahu apa yang telah Quraisy lakukan terlalu keji untuk sekadar dihapus dengan kata maaf. Ia sadar diri, tapi ia juga tak punya pilihan lain. Di pagi buta, ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya, Abu Sufyan mulai meniti jalur panas menuju Madinah. Sepanjang jalan ia menunduk, pikirannya melayang kepada putrinya, Ummu Habibah, yang kini menjadi istri Rasulullah. Ia merasakan kerinduan tetapi juga rasa malu yang mendalam. Bagaimana mungkin ia akan disambut hangat, sedangkan sukunya baru saja mengkhianati perjanjian? Pikiran itu mengganggu batinnya, menambah beban di setiap langkahnya. Sesampainya di gerbang Madinah, cahaya matahari siang terik menyinari rombongan Abu Sufyan. Debu gurun menempel di jubahnya, keringat bercucuran, tetapi tidak mampu menghapus kegelisahan di dalam dadanya. Wajah orang-orang Madinah yang mereka temui di sepanjang jalan memandang rombongan ini dengan tatapan curiga. Entah apa yang mereka pikirkan, namun jelas terlihat bahwa kehadiran Abu Sufyan tidak disambut dengan senyum hangat. Ia bertanya kepada seseorang, di manakah rumah Rasulullah? Kemudian ia melangkah dengan mantap, walau di dalam hatinya gemetar. Ketika tiba di depan pintu rumah putrinya, Ummu Habibah, sebersit harapan muncul. Setidaknya ia masih ayah kandung Ummu Habibah. Mungkin akan ada pintu maaf yang terbuka. Ummu Habibah merupakan salah satu istri Rasulullah, seorang wanita tangguh yang memilih hijrah dan menempuh jalan Islam, meski harus berpisah dari kehidupan mewah di rumah ayahnya dulu. Begitu pintu diketuk, Ummu Habibah membukanya dan mendapati ayahnya berdiri di ambang pintu. Ada rona terkejut di wajahnya, kemudian ia menundukkan pandangan. Seketika, ingatannya melayang ke masa-masa silam, saat ia masih kecil dan berada di bawah asuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan suara berat menahan perasaan campur aduk. "Wahai putriku, bolehkah ayah masuk?" Ummu Habibah mengangguk perlahan, lalu mempersilakan ayahnya masuk. Di dalam rumah yang sederhana namun penuh barakah itu, terdapat sebuah tikar milik Rasulullah. Ia tahu ayahnya ingin duduk. Namun ketika Abu Sufyan hendak menempatkan diri di atas tikar tersebut, Ummu Habibah spontan melipat tikar itu, menjauhkannya agar tidak diduduki oleh ayahnya. Abu Sufyan sempat terpana. Wajahnya berubah, menampakkan kekecewaan, bercampur amarah terselubung.
Ia memandang putrinya dengan tatapan penuh tanya. Abu Sufyan bingung, agak tersinggung. "Wahai putriku, apakah engkau tidak ingin aku duduk di tikar itu? Atau engkau justru ingin melindungi tikar itu dari diriku?" Ummu Habibah menatap ayahnya dengan sedih namun teguh. "Ini adalah tikar milik Rasulullah, sedangkan engkau masih berada dalam kemusyrikan. Engkau najis di mata syariat. Aku tidak ingin engkau menodai tikar yang menjadi tempat Rasulullah duduk dan beristirahat." Perkataan Ummu Habibah bergetar namun tegas. Ada kepedihan yang tak terucap melihat ayah kandungnya masih berada jauh dari Islam. Di satu sisi, ia mencintai ayahnya, ingin merangkulnya kembali dalam harmoni keluarga. Tapi di sisi lain, ia telah memilih setia pada Allah dan Rasulnya. Rasa hormat pada suami, sekaligus kesadaran akan kesuciannya sebagai seorang muslimah, mengalahkan perasaan duniawi kepada ayah kandung. Abu Sufyan menelan ludah, seakan baru menyadari betapa kerasnya hati putrinya menegakkan prinsip. Abu Sufyan mencoba menutupi keterkejutannya dengan suara getir, "Demi Allah, perilakumu kini benar-benar berbeda dari dulu." Melihat reaksi sang ayah, Ummu Habibah hanya menunduk, berusaha keras menahan air mata yang hendak luruh. Ada duka yang teramat dalam karena ia ingin ayahnya menerima Islam, tetapi kenyataan menunjukkan jurang perbedaan yang begitu lebar. Setelah percakapan singkat namun menyesakkan hati itu, Abu Sufyan sadar bahwa putrinya tak mungkin menengahi. Ia pun segera mencari Rasulullah, berharap dapat menyampaikan maksud kunjungannya. Namun, di tengah-tengah tatapan kaum muslimin yang kian banyak mengerumuni, Abu Sufyan semakin gugup. Ia akhirnya berhadapan dengan Rasulullah. Bagai seorang tawanan perang yang tidak berdaya, Abu Sufyan membungkuk rendah dengan perasaan takut dan malu. Abu Sufyan dengan nada berharap, "Wahai Muhammad, aku datang untuk memperbarui perjanjian. Kami mohon jangan engkau membawa peperangan kepada kami. Perjanjian Hudaibiyah masih berlaku, bukan?" Rasulullah hanya memandangnya tanpa sepatah kata pun. Diam yang menyelinap itu terasa lebih menekan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Dalam sorot mata Rasulullah, seakan ada rasa kecewa yang mendalam dan pertanyaan tak terucap. "Mengapa kalian menodai janji yang dibuat dengan nama Allah? Mengapa kalian membuka pintu permusuhan lagi?" Abu Sufyan makin panik, berusaha menjelaskan. "Kami tidak tahu persis bagaimana Bani Bakar bisa bertindak sedemikian. Mungkin ada kesalahpahaman. Kami memohon agar engkau sudi memaafkan." Namun Rasulullah tetap bergeming, seolah memberikan sinyal bahwa segala penjelasan Abu Sufyan tak cukup untuk menghapus penderitaan suku Khuza'ah. Setelah beberapa lama, Rasulullah beranjak meninggalkan Abu Sufyan tanpa sepatah kata. Wajah Abu Sufyan pias, seakan darahnya surut ke ujung kaki. Merasa terkatung-katung, Abu Sufyan mencoba cara lain. Ia mendatangi Abu Bakar, yang terkenal lembut dan mudah berempati. Ia berharap Abu Bakar dapat menjadi perantara yang menenangkan amarah Rasulullah. Namun Abu Bakar hanya menggeleng sedih. Abu Bakar nada penuh sesal. "Maafkan aku, wahai Abu Sufyan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah tidak menugaskanku untuk hal itu. Dan aku tidak punya hak untuk mendahului keputusan beliau." Gagal di pintu Abu Bakar, Abu Sufyan kemudian menemui Umar bin Khattab, yang justru sedari awal memendam kemarahan paling besar terhadap pengkhianatan Quraisy. Langkah Abu Sufyan begitu berat ketika sampai di depan rumah Umar. Pintu diketuk dan Umar muncul dengan wajah keras tak terperi. Abu Sufyan mencoba merendah, suaranya bergetar. "Wahai Umar, engkau orang yang tegas dan mulia. Bisakah engkau menengahi agar Rasulullah bersedia menerima perjanjian baru? Kami takut akan akibatnya." Umar dengan suara dingin menyiratkan kemarahan. "Pengkhianatan telah terjadi. Darah Khuza'ah mengalir di tanah mereka. Perjanjian macam apa lagi yang ingin kau ajukan?" Suara Umar meninggi. Tak ada kompromi baginya atas pelanggaran serius semacam ini. Bagaimanapun ia tak mau mengkhianati Rasulullah dengan ikut campur mengupayakan perjanjian tanpa restu. Umar lanjut dengan nada tegas. "Pulanglah engkau, wahai Abu Sufyan. Aku tak bisa membantumu. Jika engkau sungguh mencari keselamatan, tunggulah keputusan Rasulullah dan bersiaplah menanggung segala konsekuensinya." Abu Sufyan hanya mampu menatap wajah Umar yang penuh murka. Lalu ia beranjak pergi, hatinya kian ciut.
Harapan terakhirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Sufyan berpikir, Ali mungkin masih bisa diajak bicara dari hati ke hati, mengingat Ali adalah seorang yang dikenal berilmu dan bijaksana. Jadi sampailah ia di depan Ali, yang kala itu tengah duduk di pelataran masjid. Abu Sufyan merendahkan badan. Wahai Ali, kumohon pertolonganmu, hanya engkau yang belum aku temui. Kumohon, bantulah aku berbicara dengan Rasulullah. Biarlah Rasulullah bersedia memaafkan suku kami yang melakukan kesalahan. Ali menatap Abu Sufyan dengan pandangan iba, tetapi tidak serta-merta menunjukkan keberpihakan. Ia paham benar bahwa keputusan tetap ada di tangan Rasulullah, dan tak seorang pun boleh lancang mendahului. Ali menarik napas panjang, lalu menjawab lembut namun mantap. Wahai Abu Sufyan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat tanpa kehendak Rasulullah. Urusan ini bukan perkara ringan. Mengapa engkau tidak mencoba sendiri meminta belas kasih Allah, bertobat dan meninggalkan jalan yang menyesatkan? Jika engkau tulus, Allah Maha Pengampun. Abu Sufyan hanya bisa menunduk, tak sanggup menjawab. Ia tahu kata-kata Ali berisi kebenaran, tetapi ia masih berada di persimpangan antara keangkuhan suku Quraisy dan panggilan kebenaran. Keputusasaan perlahan menguasai hatinya. Ia menyadari kini semua pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mau membantunya tanpa instruksi dari Rasulullah sendiri. Setelah melalui serangkaian penolakan tersebut, Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Keringat dingin membasahi dahinya, langkah kakinya terasa berat, seolah memikul beban ribuan batu. Ia teringat percakapannya dengan Ummu Habibah. Bagaimana putri kandungnya sendiri tidak sudi melihat ia duduk di atas tikar Rasulullah. Pandangan mata Rasulullah yang diam, mencekam, seolah menjadi cerminan kebuntuan, segala harapan akan perpanjangan perdamaian. Setibanya di Mekah, matahari hampir terbenam. Abu Sufyan berdiri di tengah kerumunan pemuka Quraisy yang menantikan kabar. Raut wajahnya masam, menandakan tidak ada kesepakatan apapun yang ia bawa pulang. Para pemimpin Quraisy tampak gusar, pandangan mereka mencerminkan rasa tidak percaya dan ketakutan. Seorang pemuka Quraisy dengan nada cemas. Bagaimana hasilnya, wahai Abu Sufyan? Apa yang dikatakan Muhammad? Apa yang dikatakan sahabat-sahabatnya? Abu Sufyan menggeleng lemah. Tidak ada jawaban. Mereka menolak bernegosiasi. Muhammad hanya diam, sedang sahabat-sahabatnya pun enggan membantuku. Saat itu seolah-olah bayang-bayang kegelapan jatuh menyelimuti kota Mekah. Tak satu pun di antara mereka mengucapkan sepatah kata. Keheningan yang tercipta di majelis Quraisy itu lebih mencekam daripada dentuman jenderang perang. Di ufuk barat, cahaya senja perlahan meredup, selaras dengan surutnya harapan mereka untuk mempertahankan perjanjian damai. Di sudut jalan, tampak beberapa penduduk Mekah yang mendengar kabar kembalinya Abu Sufyan dengan kegagalan. Ada yang menjerit cemas, ada yang berbisik menahan takut, bahkan ada yang menangis perlahan, karena membayangkan seperti apa masa depan mereka nanti. Peperangan seperti akan menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib anak-anak kita? Mekah akan didatangi pasukan Rasulullah, bisik seorang ibu kepada temannya. Mereka memegangi tangan anak-anak mereka, seolah khawatir setiap detik bisa jadi adalah detik terakhir di kota suci. Sementara itu, di Madinah, suasana juga penuh keharuan, bercampur kesiagaan. Para sahabat dan kaum muslimin menanti keputusan Rasulullah dengan detak jantung yang tak menentu. Sebagian besar dari mereka sudah dapat menebak, balasan harus segera disiapkan. Khuza'ah berada dalam perlindungan Rasulullah, dan darah mereka yang ditumpahkan mustahil dianggap sepele. Keadilan harus ditegakkan. Namun di balik wajah-wajah tegas para sahabat, tersemat keharuan mendalam. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih ingat Mekah sebagai kampung halaman. Meskipun sebagian telah hijrah dan diperlakukan kejam oleh orang-orang Quraisy di masa lalu, hati kecil mereka masih menyimpan kerinduan untuk bisa kembali ke rumah suci itu dalam kedamaian. Ada yang merindukan Ka'bah, ada yang rindu menapak tilasi jejak awal dakwah Rasulullah, ada pula yang merindukan sanak keluarga yang belum memeluk Islam. Ummu Habibah yang baru saja mengalami pertemuan singkat dengan ayahnya, mengurung diri di bilik rumah bermunajat dengan penuh hisab. Air matanya mengalir deras, mengingat cinta kepada ayah yang terhalang keyakinan. Ia tak membenci ayahnya,
tetapi ia mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Dalam lantunan doanya, Ummu Habibah berharap agar Allah membukakan hati Abu Sufyan, agar ia tak lagi berada dalam kegelapan syirik. Ummu Habibah berdoa sendirian, suara tersendat tangis. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintai ayahku. Namun aku lebih mencintaimu, lebih mencintai Rasul-Mu, lebih mencintai Islam yang telah menyelamatkanku. Bukakanlah pintu hidayah untuknya. Tangisnya pecah, memecah keheningan malam di Madinah. Ia teringat bagaimana dulu ayahnya mengasuhnya dengan kasih sayang, sebelum segala perselisihan akidah memisahkan mereka. Perasaannya terombang-ambing antara kerinduan dan keyakinan yang teguh. Di sisi lain ia juga merasakan kebanggaan karena dapat menjaga kesucian tikar Rasulullah dan menolak ayahnya yang masih berada di jalan yang salah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu